Si Saul. Tapi ora mangkat yo wingi. Oh wingi ora musuhan. Wingi ora sekali buatan. Wingi nglayat. Kenapa Saul? Lah. Siapa dulu Saul? Saul itu siapa? Saul itu siapa? Raja Israel yang dipilih sama rakyat. Oh iya, Raja Israel yang dipilih sama rakyat. Kenceng sekali. Poninya nggak bagus. Kan iri itu kan ada yang bagus ada yang enggak gitu katanya kan. Iri itu negatif namanya iri. Nah, si Saul itu kan iri karena si Daud lebih dicintai. Dicintai sama siapa? Dicintai Tuhan, dicintai juga rakyatnya. Kayaknya tukar tempat olah sama Yeski karena nggak kelihatan di belakangmu. Kelihatan. Kayaknya Mbak Yesa agak kesini supaya kelihatan kesini. Katanya view-nya YouTube itu supaya bagus. Konten. Nah, si Saul itu hebat gak sih? Saul itu juga hebat, jago perang juga kan? Tapi sombong. Oh, berarti orang hebat gak boleh sombong ya? Orang pandai gak boleh sombong. Orang kecil minum tolaan, salah ya. Nah, si Saul itu irinya itu luar biasa sampai menjadi pendendam. Kan nggak bisa ngerasain soalnya dia nggak pernah iri katanya. Sering. Oh sering. Sering. Kakaknya adalah saksi hidup. Bener nggak kata Kak Nur? Sering. Enggak sering loh. Nah, si Saul ini iri sekali sama si Daud karena Daud lebih dicintai sama rakyat. Kenapa? Karena Daud bisa mengalahkan Filistin. Goliat yang besar aja kalah. Goliat tingginya seberapa? Masih ingat? 3 meter. 3 meter setengah. Sedangkan Daud kan imut-imut kecil gitu, tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi Goliat aja yang terbesar loh itu ya. Kan ada teman-temannya Goliat juga itu. Goliat aja besar bisa dikalahkan Daud, apalagi yang kecil-kecil. Yang di bawah-bawahnya Goliat ya kan. Nah, itu oleh wah, Daud ketika menang itu semua bersorak-sorai, bangsa Israel dan pasukannya semua bersorak-sorai. Betul enggak? Si Saul semakin Panas. Si Daud semakin dipuji-puji, si Saul semakin panas. Jelas ya. Nah, si Daud semakin hebat, si Saul semakin panas. Nah, itu orang iri seperti itu. Jadi kalau kalian kepanasan, koreksi hati kalian. Panas gak? Kalian sekarang? Belum dipasangin. Nah, si Saul itu semakin panas karena semua bangsa Israel itu semakin mengeluh-ngeluhkan, bersorak-sorai, memuji-muji si Daud, semakin hebat. Bahkan orang-orang yang seusia Daud pun semakin terpukau mengidolakan Daud. Kan Daud bukan hanya hebat dalam hal berperang melawan Goliat, tapi Daud juga hebat idol. Ganteng, bisa musik, bisa nyanyi, bisa perang, kita bisa banyak hal. Si Daud itu udah ganteng. Wah, semakin diidolakan, bahkan Tuhan pun mengidolakan si Daud, memilih Daud, ya kan? Kan Daud dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja, ya kan? Dari anaknya Isai tadi khotbahnya Om Yogi, anak Isai itu salah satunya adalah Daud. Semakin Tuhan pun memilih Daud. Si Saul semakin panas. Nah, si Saul itu punya anak namanya Yonatan. Namanya siapa ya? Namanya siapa Pran?
keluar di ujian nanti. Diingat-ingat. Iya. Anaknya Saul siapa, Pran? Yonatan. Yonatan, dua di ujian nanti. Yonatan ini seusia dengan Daud. Termasuk Yonatan itu melihat Daud itu keren. Ada dia laki-laki loh. Kayak Bang Agripa tadi pasang dasi Om Yogi tadi. Laki-laki ini mengidolakan Daud juga. Si Yonatan itu bergaul dengan Daud. Karena kalau dekat Daud itu asik. Iya. Iya, dekat Daud itu asik. Mau cewek, mau cowok. Pokoknya dekat Daud itu asik. Dekat Daud itu asik. Begitu juga Yonatan. Siapa yang nggak mau bersahabat sama Yonatan, anaknya Saul, anaknya raja? Saat itu kan rajanya si Saul kan, belum Daud. Siapa yang nggak mau bersahabat sama Gibran? Siapa yang nggak mau diajak bersahabat sama siapa itu yang cowok lagi yang bungsu? Kaisang. Namanya Abah Mahfud. Oh. Pasti bangga kan bersahabat sama anaknya raja, anaknya presiden gitu, iya kan? Ya. Bisa lah Kak Jessica tiba-tiba di-chat sama Kahiyang. Wih. Wih, langsung gitu. Langsung seneng kan, bangga. Begitu juga Daud. Si Yonatan bilang, Daud, jadikan kamu sahabat ya. Kira-kira Daud bilang apa? Yes, senang lah. Linknya ke kerajaan dapat. Orang dalam, anaknya Saul, anak raja, jalur langit. Nah, semakin dekatlah si Yonatan dengan si Daud. Dia bari sama Daud. Dia bari sama Daud. Mau nyanyi sama Daud. Diajari berperang sama Daud. Mau berhikmat, mau menciptakan lagu penyembahan sama Daud. Yonatan itu terus kental. Wah. Suatu hari bapaknya itu, Yonatan kan tahu bapaknya itu nggak suka sama Daud karena merasa persaingan. Bapaknya itu ngomong, pokoknya Daud itu harus aku bunuh. Kalau Daud nggak aku bunuh, aku tidak bisa jadi raja. Pasti Daud yang dipilih menjadi raja. Pokoknya harus aku bunuh itu si Daud. Bapaknya, kira-kira Yonatan gimana? Bunuh aja Pak, gitu? Enggak, karena Yonatan sama Daud begini. Si Yonatan itu juga gak berani. Jangan Pak, jangan. Oh, kamu melawan orang tua. Gitu kan. Gak nurut sama orang tua. Kamu mau bapak gak jadi raja? Anakmu yang jadi raja? Gak mungkin. Pasti dia, si Yonatan, tapi dia gak mau lawan bapaknya, tapi dia diam-diam ngomong ke Daud. Daud, aku kasih. Kan bestie, ya kan teman. Aku ngasih, aku minta. Iya. Saya tuh Kalau tidak ada kamu, maka bulan yang tidak menyinari malam hari. Ya kan ikut-ikutan. Mau kemana? Mau kemana? Minum. Mau minum. Nah, kan si Yonatan ikut seperti romantis, seperti Daud. Kan Daud kan orangnya romantis kan? Cewek-cewek kan? Si Daud, oh kamu tiba-tiba romantis. Kamu ada apa? Aku menyisiku Daud. Bapakku mau membunuh kamu, Daud. Aku gak mau kehilangan kamu, Daud. Jadi bapakku aja mati. Oh enggak. Si Yonatan, kamu bersembunyi saja. Kamu bersembunyi saja. Bapakku tuh gak pernah kesana. Ke gua ini. Bapak gak pernah kesana. Itu tidak ada di pikiran bapak untuk kesana. Dan nanti jangan-jangan aku kesana bapakmu sudah gini. Udah siap-siap menunggu. Kamu kesana aja dong. Nanti aku beritahu. Ini kan pasukan sedang disusun untuk membunuh kamu, mengepung kamu. Kenapa bikin strategi seperti itu? Karena Saul tahu bahwa Daud itu jago berperang. Karena Saul tahu bahwa Daud itu punya strategi untuk melawan. Karena Saul tahu kalau Daud itu cerdik orangnya.
Makanya si Saul membangun pasukan untuk mengepung si Daud supaya bisa membunuh Daud. Ya kan, Filistin aja yang besar-besar aja Daud bisa kalahkan, apalagi Israel yang kecil. Mudah kan Daud untuk melawan semuanya, apalagi dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan sedang berpihak kepada Daud. Saul itu begitu irinya sehingga kenapa sepatumu? Ada apa dengan sepatumu, bro? Sehingga si Saul itu iri yang begitu besar, ingin membunuh si Daud yang masih muda, masih kecil. Ternyata iri itu luar biasa dampaknya ya. Gak boleh iri ya, bisa membunuh itu ternyata. Nah, si Saul sudah tua, ternyata gak ada si Daud. Kemana Daud? Tanya anaknya, kamu kan tiap hari sama Daud, mana Daud? Mana ya Pak, hari ini aku gak ketemu deh Pak. Kemarin itu dia gak menggembalakan domba, saya gak diajarin nyanyi lagi Pak. Gak tahu kemana Pak. Bohong kamu kan tiap hari sama si Daud. Kan ini lah percaya Pak Iye pimen sih. Nah, langsung ngapak sih si Yonatannya. Nah, kenapa lagi sepatu bro? Ada apa dengan sepatu? 11 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau nggak tahu sepatu aku ya adik-adik sekalian. Iya, Oke. Kak.